demokrasi kita ini sekarang sedang menuju kepada sesuatu yang kelihatan kalau banyak itu pasti bagus gitu. Kalau orang semua bilang crowd ini Oklo itu jadi kata kasalnya crowd juga. Kalau crowd ini bilang bagus itu pasti bagus gitu. Kalau crowd ini berteriak mengusung orang yang jelek tuh yang jelek bisa masuk. Nah, jadi ini demokrasi yang kita maksudkan ini adalah itu saya pribadi baru membaca sekali putusan MA yang menurut saya kayak saya membaca ini pikiran saya gitu. Iya kan? Itu yang disebut tadi dengan oklokrasi itu ya, bahwa sebenarnya kita sekarang itu melihat demokrasi itu menjadi sesuatu yang kelihatan wah, yang rame-rame keluar dari esensi yang sebenarnya bahwa demokrasi itu esensinya adalah bahwa Anda kalau dipilih oleh rakyat, Anda bisa bikin apa? Ya kan? Nah kemudian kalau kemudian dia sudah punya stempel seperti itu, sulit sekali untuk mengembalikannya. Anda bisa bayangkan suatu saat orang ini dia harus bicara di depan masyarakat, dia menjelaskan bahwa Indonesia ini rusak karena korupsi, bahwa Indonesia ini rusak karena perilaku transaksional, kemudian rakyatnya seperti apa? Dia sebenarnya dibunuh loh 2-3 kali oleh masyarakat. Mungkin ada case-case tertentu ya, yang agak berbeda gitu, orang yang confidence, bahwa dia sebenarnya adalah ada sesuatu yang diambil dalam kebijakan kemarin itu, mens reanya nggak ada. Kita harus mengakui ada beberapa kasus-kasus itu kecelakaan. Ada beberapa. Saya mempelajari di KPK ada motif-motif politik juga ada. Saya nggak usah nyebut jenisnya. Tapi maksud saya kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini mungkin kita perlu jeda. Itu yang saya maksudkan 5 tahun. Jadi di jeda itulah kemungkinan, bukan kemungkinan, dia akan melihat kembali lagi. Dan ini kita kasih, ini kan message yang mau kita kirim ke publik ini bahwa sebenarnya kita serius memberantas korupsi. Karena kan kita dianggapnya tidak serius memberantas ini, kok bisa kok dengan gampang seperti itu. Itu dasarnya ketika kemudian teman-teman inisiator dalam hal ini Perludem dan ICW, saya termasuk yang mendukung itu. Ikut datang mengantarkan surat itu ke MA. Jadi sekali lagi kita mau sebenarnya demokrasi kita ini tumbuh seperti yang kita harapkan. Kemudian kita jauh dari perilaku-perilaku yang memungkinkan orang ragu. Kita kan nggak mau memilih orang yang dicurigain kan. Mungkin ada orang bilang ya kalau nggak dipilih ya nggak usah gitu, biar aja. Dia biar aja mencalon, jangan dipilih. Bukan begitu. Jadi artinya orang yang sudah keluar dari penjara atau udah bebas baru boleh mencalonkan diri 5 tahun setelah keluar. Itu tuntutannya. Ya, itu yang artinya disebutnya waktu jeda itu. Jadi sebenarnya angka itu bisa juga kalau angka mistiknya 5 tahun gitu. Kenapa nggak 10 tahun? Kenapa nggak kalau dia katakanlah pendekatannya sosiologis atau pendekatannya usia orang, kalau dia 5 tahun itu kan kalau dia umurnya 55, orang tuh kalau usianya 65 itu dalam 2 tahun itu perubahannya cukup banyak. Berarti kita mematikan dia untuk berbakti. Karena kalau udah umur 55, kan berikutnya dia udah 70. Ya kan, udah 70 kemudian ya udah kemampuan fisiknya berkurang sehingga kita menutup kemampuan orang untuk mengabdi. Pesan lain yang kita mau sampaikan adalah itu sebabnya kalau Anda cinta negeri ini ya Anda harus bebas korupsi. Sebenarnya itu sebenarnya menguntungkan buat dia. Jadi dan nanti di situ kan kelihatan 5 tahun itu bahwa ini bukan hanya soal katakanlah libido politik gitu. Tapi memang dia punya passion di situ, cuman di masa lalu saya kecebur. Pak Karni, Anda harus percaya bahwa korupsi itu karena sistem, bukan karena dia juga. Justru itu. Jadi di situ di satu sisi itu Anda berarti Anda tidak sustain, Anda sistem yang jelek, tapi Anda malah terkecebur di situ. Kan kita berharap orang-orang ini semua sistem jelek, tapi kan kalau dia punya integritas dia tidak berubah dengan situasi apapun. Even pimpinan paling nasionalnya bilang, kamu bangun proyek ini sekian triliun. Kemudian dia tahu itu permainan seperti itu, kemudian dia ikut di situ, dia harusnya berani mengatakan, Pak ini tidak eligible proyek ini terlalu ambisius. Nah orang-orang seperti itu kan sebenarnya yang kita harapkan. Jadi artinya. Enggak, kalau orang gitu dibilang oleh atas saja, kalau gitu lu gua copot aja. Ya itulah makanya kembali lagi kalau kita bicara integriti itu, Anda itu kalau bicara integriti Pak Karni, kita nggak perlu takut. Karena ada Tuhan di dalamnya. Saya katakan begitu. Anda mungkin akan lebih panjang umur,
rezeki Anda akan lebih banyak. Even Anda melawan pimpinan Anda.